Kubu Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud membuka kemungkinan bergabung mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Timnas Amin mengklaim menemukan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan paslon tertentu. Timnas Amin menyebut adanya dugaan kecurangan sistematis dan terstruktur di Pilpres 2024. Timnas Amin bahkan melempar tudingan ada algoritma sistem di KPU untuk memenangkan paslon tertentu. Dalam keterangan pers hari Kamis, anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijayanto mengungkap hasil temuan tim digital forensik Timnas Amin yang menemukan dugaan adanya algoritma di server KPU untuk memenangkan paslon tertentu. Tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu, Dik. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. TPN Ganjar Mahfud membuka pulang aliansi dengan Timnas Amin untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut kedua kubu paslon punya kesamaan kepentingan karena dirugikan dalam proses pemilu. Kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini, tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Di Solo, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mempersilahkan siapa saja yang menemukan kecurangan kubunya di pemilu untuk melapor. Gibran mengaku tak masalah jika ada tudingan kecurangan asal bisa dibuktikan. Gimana, Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Terakhir yuk. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon Prabowo Subianto yang berjanji akan merangkul semua kekuatan dalam pidato kemenangan versi hitung cepat. Kata Anies, perhitungan suara belum selesai dan hasilnya akan diterima jika pemilu berlangsung jujur dan adil. KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pidato kemenangan Prabowo Gibran yang menjanjikan akan merangkul semua kekuatan terlalu dini karena belum ada hasil penghitungan resmi dari KPU. Berbicara dalam program Satu Meja Kompas TV, Hasto bahkan mengungkit sikap PDIP menjadi oposisi selama 10 tahun di masa Presiden SBY. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi, atau seperti apa? Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut telah menemukan konversi perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C dengan aplikasi Sirekap. Hal ini terjadi di 2.325 tempat pemungutan suara untuk penghitungan Pilpres dan pemilu legislatif. Atas temuan ini, KPU bilang akan segera melakukan koreksi. Tim Liputan, Kompas TV.